Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Zahara Fona dengan NIM J3A118080 dari kelas D Praktikum 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai sejarah dari editing. Sebelum memasuki sejarah dari editing, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari editing itu sendiri. Editing adalah proses menggerakkan dan menata video shoot atau hasil rekaman gambar menjadi suatu rekaman gambar yang baru dan enak untuk dilihat. Secara umum, pekerjaan editing adalah berkaitan dengan proses pasca produksi, seperti titling, color correction, dan juga sound mixing. Tujuan dari editing itu sendiri adalah yang pertama, memindahkan klip video, memilih gambar dan juga klip, menciptakan arus, mengubah gaya dan suasana hati dan langkah dari gambar itu sendiri. Dan yang kelima adalah memberikan sudut yang menarik. Sejarah editing itu sendiri dimulai dari tanggal 28 Desember tahun 1895 dengan ditandai oleh untuk pertama kalinya orang menonton film pertunjukan di sebuah ruang yang diproyeksikan ke sebuah layar. Lumière bersaudara menyewa sebuah ruangan biliar tua di bawah tanah di Boulevard des Capucines, yaitu ada di Paris, yang kemudian dikenal sebagai ruangan bioskop pertama di dunia, yang kemudian tempat ini dikenal sebagai Grand Café. Dan mulai saat itu, menonton film menjadi sebuah pengalaman yang baru untuk semua orang. Film pertama Lumière diambil di luar pabrik mereka ketika para pekerja pergi untuk pulang. Film ini berjudul Sortie de l'usine Lumière de Lyon dalam bahasa Perancis yang berarti pegawai yang pulang dari pabrik Lumière di Lyon. Sama seperti judulnya, film 46 detik ini memperlihatkan para pegawai yang keluar saat jam pulang kerja dari pabrik milik ayah Lumière bersaudara di Lyon. Lumière bersaudara mengambil gambar bergerak dengan cara memasang kamera di kendaraan yang bergerak, yaitu sebuah kereta api pada tahun 1896. Teknik pengambilan gambar panning cara Lumière bersaudara yang mengambil gambar dengan cara bergerak dari suatu tempat kemudian memunculkan cara pengambilan gambar lainnya yang dikenal dengan gambar panning. Setelah tahun itu, Auguste dan Louis Lumière membuat sejumlah film lain durasinya sekitar 1 menit, menampilkan adegan-adegan seperti Auguste dan istrinya yang sedang menyuapi bayi mereka, yaitu film yang berjudul Baby's Dinner. Editing atau penyuntingan gambar pertama kali dilakukan pada film A Trip to the Moon, yaitu percobaan yang dilakukan oleh Edwin S. Porter. Porter melakukan apa yang dinamakan sebagai visual continuity, sebuah gagasan luar biasa yang hingga saat ini masih dianut oleh semua para penyunting gambar. Dalam filmnya The Life of American Fireman pada tahun 1903, Porter membuat 20 rangkaian shoot menjadi satu rangkaian cerita. Melalui film ini, Porter berhasil membuat terobosan baru dalam teori editing, yaitu teknik parallel editing, yakni menggabungkan shoot-shoot dari dua kejadian yang beda lokasi tetapi dalam waktu yang bersamaan. Film ini sangat sederhana. Seorang pemadam kebakaran membantu menyelamatkan seorang ibu dan anak yang terjebak di dalam sebuah gedung yang terbakar. Dalam durasi 6 menit, Porter memperlihatkan adegan menjadi sebuah rangkaian dramatis penyelamatan kedua orang itu. Porter melakukan intercut adegan penyelamatan di dalam ruangan atau interior dengan gambar lain, yaitu sebuah kebakaran eksterior gedung. Penggabungan antara interior dan eksterior tersebut membuat satu rangkaian yang dinamis. Penonton akan mengira bahwa ibu dan anak tersebut benar-benar terjebak dalam gedung yang terbakar, padahal eksterior gedung yang terbakar sebetulnya tidak ada ibu dan anak tadi. Inilah yang dinamakan juxtaposition atau juxtaposisi, yakni penempatan atau posisi shoot. Dengan juxtaposisi, memungkinkan akan melahirkan nilai dramatis baru dibandingkan dengan shoot yang berbeda sendiri. Percobaan Porter tidak berhenti di situ. Dalam film naratif The Great Train Robbery, Porter melakukan eksplorasi lagi. Porter memiliki andil cukup besar dalam perkembangan konsep editing naratif continuity.
Era 1910-an, Griffith mengembangkan metode Porter di mana ia mengembangkan metode parallel editing untuk menambah ketegangan adegan aksi dalam filmnya menjadi teori baru yaitu penekanan dramatik. Griffith membuat variasi tipe shoot seperti long shoot, medium shoot, close up, cutaway, dan juga tracking shoot sebagai materi untuk melakukan teknik editing paralel yang dianggap sebagai konstruksi dramatik. Dalam filmnya The Greaser Gauntlet, Griffith melakukan penyambungan gambar dengan tipe shoot yang berbeda, dan penyambungan tersebut benar-benar match, dan ini menjadi titik tolak teori editing populer, yakni match cutting. Berikutnya, Griffith melakukan eksperimen lainnya di film Enoch Arden. Shoot pertama dia menggunakan long shoot, kemudian medium shoot, dan yang terakhir adalah close up. Hal ini dia lakukan dengan alasan mengajak penonton secara emosional melihat secara gradual perubahan komposisi gambar. Pada film ini juga, Griffith mencoba melakukan penyambungan cutaway untuk menciptakan nilai dramatis yang baru. Dia juga melakukan parallel cutting dengan scene atau dengan adegan lainnya. Eksperimen parallel cutting ini dia lanjutkan pada film The Lonely Villa. Dia mencoba mengkonstruksi sebuah scene dengan menyambung beberapa gambar dengan durasi-durasi yang lebih pendek yang menjadikan scene tersebut menjadi lebih dramatis. Kontribusi konsepsi editing ini banyak diikuti para filmmaker dan editor hingga saat ini, terutama setelah dia berhasil secara dalam fitur panjangnya, The Birth of Nations, sebuah film epik perang. Inilah mahakarya Griffith di mana semua gagasan konsepsi editing tercurahkan di sini. Di era 1920-an, teknik editing mencapai masa puncaknya melalui uji coba editing yang dilakukan para saneas Rusia, salah satunya adalah Pudovkin, dengan lebih menekankan pada konstruktif editing. Dia bahkan menganggap aspek editing adalah unsur dasar pembentuk sinema. Berangkat dari persepsi editing Porter dan juga Griffith, Pudovkin membangun teori yang dia sebut sebagai editing konstruktif, yang dibangun dari urutan sejumlah shoot. Eksperimen Pudovkin dapat dilihat dalam film Mother tahun 1926. Dari metode ini didapat pemahaman bahwa editor dapat mengubah urutan shoot sesuai keinginannya, dan hal ini berpengaruh pada makna pesan yang ingin disampaikan. Berikutnya adalah sineas Rusia lainnya, yakni Sergei Einstein, yang juga sangat terpengaruh teori editing Griffith dan teori dialektika filsuf Karl Marx. Dia mencoba menerjemahkan konsepnya Griffith dan juga Karl Marx. Percobaan pertama dia lakukan pada film Strike. Dari gabungan dua ilmu itu, Einstein membuat teori editing dengan membaginya ke dalam 5 komponen, yaitu metric montage, rhythmic montage, tonal montage, overtonal montage, dan juga intellectual montage. Film The Jazz Singer yang disutradarai oleh Alan Crosland yang dibuat pada tahun 1927 merupakan film hitam putih pertama yang menyajikan secara lengkap musik, dialog, dan juga nyanyiannya. Yang sebelumnya film berupa film diam tanpa dialog ataupun nyanyian, hanya diiringi oleh live music performance. Setelah lebih dari 100 tahun, teknologi produksi film telah berkembang dengan pesat. Dengan ditemukannya video yang dapat menggabungkan antara gambar dan juga suara dalam satu medium penyimpanan, dengan adanya perkembangan ini, orang awam mudah dalam membuat video sendiri, baik untuk tujuan komersial ataupun untuk koleksi pribadi. Itu dia penjabaran mengenai sejarah editing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.